Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Salsabila dengan NIM 123100095. Perkenalkan, nama saya Rizko Istiqomatul Roja Biamasta dengan NIM 123100094. Perkenalkan, nama saya Tifaran Diani dengan NIM 123100074. Kami dari kelompok 4 di sini akan menjelaskan mengenai pengembangan metode pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar. Jadi di sini ada beberapa metode yang direkomendasikan, yaitu yang pertama, metode ceramah. Nah, dalam metode ini menyajikan bahan ajar melalui penjelasan dan pengutaraan lisan guru kepada murid. Metode ini juga lebih tepat digunakan apabila bahan ajar mengandung informasi baru dan memerlukan pembahasan dari guru. Kekuatan metode ini apabila digunakan dengan metode lain seperti tanya jawab atau diskusi, saat ini atau lebih yang dikenal dengan metode ceramah, bervariasi sehingga murid bukan hanya mendengarkan, akan tetapi berbicara dalam pembelajarannya. Yang kedua yaitu metode cerita. Nah, pada metode ini merupakan suatu cara untuk menanamkan suatu nilai atau moral kepada para murid dengan mengungkapkan karakter kepribadian tokoh-tokoh tertentu melalui cerita rakyat, legenda, atau dongeng-dongeng sejarah lokal. Dan metode ini juga lebih tepat digunakan dalam membantu penghayatan nilai-nilai dan moral serta sikap para murid. Selanjutnya akan dijelaskan kepada pemateri kedua. Baik, adapun metode selanjutnya yaitu metode tanya jawab. Dalam metode tanya jawab ini menyajikan dalam bahan ajar melalui berbagai pertanyaan dari guru, terutama apabila dalam proses pembelajaran. Guru menggunakan teknik klarifikasi nilai. Oleh karena itu, guru dituntun menguasai teknik-teknik bertanya, questioning skills. Metode ini lebih tepat digunakan dalam pembelajaran yang melibatkan murid atau aktivitas murid. Yang selanjutnya yaitu metode diskusi. Metode diskusi digunakan untuk tujuan agar dalam proses pembelajaran terjadi komunikasi banyak arah. Multi-way traffic communication. Komunikasi banyak arah yang terdiri dari guru dan murid, murid guru, dan murid dan murid. Dituntun dalam pembelajaran yang berorientasi pada cara belajar murid belajar aktif atau CBSA. Akan tetapi dalam menggunakan metode ini, satu hal yang tidak boleh dilupakan, harus ada masalah yang didiskusikan. Oleh karena itu, metode inilah lebih tepat dipakai dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang menggunakan teknik value inquiry. Selanjutnya, saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya ada metode penugasan. Nah, metode ini berusaha untuk melatih murid untuk melaksanakan tugas berdasarkan petunjuk langsung yang telah dipersiapkan oleh guru. Nah, adapun tujuannya dan penggunaan metode ini yaitu agar murid itu dapat memperoleh pengalaman langsung secara nyata, belajar mandiri dan jujur. Nah, sebagai contoh misalnya murid ditugasi menulis pengalamannya dalam menolong adiknya. Nah, tugasnya yaitu yang pertama itu menuliskan dalam peristiwa apa dia menolong adiknya. Yang kedua itu bagaimana cara dia menolongnya, dan yang ketiga ada bagaimana perasaannya pada memberikan pertolongan dan seterusnya. Kemudian selanjutnya ada metode permainan atau kompetensi. Dari metode ini dapat mengembangkan atau membangkitkan motivasi belajar. Nah, untuk bagi murid-murid, latihan mengambil keputusan dan terutama dalam menciptakan suasana senang dalam belajar atau joyful learning. Nah, dengan suasana yang senang, maka materi pembelajaran lebih mudah diserap oleh murid. Oleh karena itu, metode ini berusaha dalam menyajikan bahan ajar melalui bentuk permainan atau kompetensi.
Permainan yang dimaksud adalah permainan yang diciptakan sendiri oleh guru dan dapat berupa teka-teki, papan bergambar atau sejenis ular tangga, kemudian kotak rahasia, kartu bergambar, dan lain sebagainya. Isi pesan yang dimuat dalam permainan ini hendaknya tetap berupa nilai, moral, dan norma sesuai dengan tuntutan pendidikan kewarganegaraan atau PKN. Nah, yang metode selanjutnya ada metode simulasi. Metode simulasi merupakan cara penyajian bahan ajar dilakukan secara langsung melalui kegiatan praktek tentang pelaksanaan nilai-nilai dan moral. Melalui metode ini, murid dibantu memahami dan menghayati nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Sekian pembahasan dari kami mengenai pengembangan metode pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dengan saya sendiri, Tifara Andriani. Saya Rizko Istiqomatul Roja Biamasta. Saya Aindan Salsabila. Pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.